Halo semuanya teman-teman, bagaimana kabarnya? Sebelumnya perkenalan dulu ya, namaku Nisi, isyarat panggilannya seperti ini. Aku adalah bendahara dari Gerkatin Kepemudaan. Nah, hari ini aku sebagai MC di acara ini, dan hari ini sebetulnya acara apa sih? Acara ini sangat menarik sekali, yaitu mengenai perayaan Hari HIV/AIDS. Apakah itu saja? Oh, enggak juga. Sebenarnya acaranya mengenai apa sih? Kita akan membicarakan mengenai, pendidikan kesehatan seksual. Jadi teman-teman di sini, semoga nanti bisa belajar banyak ya. Nah, aku mau menyambut, yaitu ada Siti, ada Dimas. Nah, siapa sih Dimas ini? Halo semuanya, perkenalkan namaku Dimas, panggilannya seperti ini. Aku adalah ketua dari Gerkatin Bidang Kepemudaan. Nah, mengenai sambutan ini sebenarnya ada beberapa, jadi ada beberapa narasumber. Aku mau berterima kasih untuk narasumber dan teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Semoga nanti kita banyak belajar ya. Jadi minta tolong teman-teman bisa, menyikapi acara ini. Terima kasih. Oh, terima kasih Dimas. Nah ya, mengenai seminar ini ada narasumber, siapa sih? Ada satu orang dengar dan satu orang tulis sebagai narasumbernya. Yang orang dengar itu adalah bernama Satya, panggilannya seperti ini. Lalu kemudian ada narasumber seorang tuli bernama Kristo. Panggilan isyaratnya seperti ini. Nah, kalian mau tahu bagaimana? Sekarang kita mau memperkenalkan seorang moderator dari acara ini, yaitu Catherine. Hai, Catherine. Ya, halo semuanya teman-teman, perkenalkan namaku Catherine, Chatrin, panggilannya seperti ini. Aku di sini sebagai moderator. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah datang malam ini. Tapi sebelumnya kita lihat yang ini dulu ya. Oke, ternyata saat aku melihat partisipan banyak sekali. Nah, mungkin sebelumnya kita mau perkenalan dulu dengan narasumber kita ya. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, dimohon tunggu ya. Oke. Nah, ini dia surveinya. Bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Banyak sekali yang sudah mengetahui sebenarnya. Oh, maksud saya banyak sekali ternyata yang sudah berusia 21 tahun ke atas, kemudian ada yang berusia 18 tahun di peringkat kedua. Jadi wow, banyak sekali yang berumur 21 di sini ya. Kemudian di pertanyaan nomor 3,
Ini maksudnya apa ya? Nah, maksudnya adalah di saat sudah pacaran kemudian, berpendapat bahwa sudah bisa melakukan hubungan seksual, nah ternyata ada beberapa nih jawabannya. Kalau misalnya ada yang sudah berkenalan baru bisa melakukan, tapi ada juga yang setuju bahwa kalau belum berkenalan juga bisa melakukan. Dan di sini banyak sekali yang berusia 18 tahun. Dan juga, ada juga yang berusia 15 tahun pun juga, mengatakan, setuju mengenai hal ini. Oke, kemudian mengenai PMS. Artinya apa sih? Yaitu adalah penyakit menular seksual dan banyak yang menjawab benar. Wow, berarti teman-teman sudah paham ya sampai sini. Kemudian, nah, PMS, apakah kalian memahami bahwa PMS ini, bisa dilihat hanya sekedar melihat orangnya atau tidak? Nah, kira-kira benar atau salah ya kalau seperti itu? Bahwa, PMS itu apakah bisa dilihat? Ternyata banyak sekali yang jawab benar ya, bahwa sebenarnya PMS itu adalah sebuah penyakit yang tidak bisa langsung dilihat. Kemudian, mengenai pemakaian kondom, apakah bisa melindungi dari tertularnya PMS? Lalu saat kita jawaban, wow, sudah menjawab yang benar. Nah, mengenai alat kontrasepsi, untuk perempuan ya, untuk melindungi perempuan dari penyakit menular. Nah, banyak sekali yang jawab benar, tapi sebetulnya jawabannya adalah salah. Lanjutnya, mengenai PMS, PMS ini seperti misalnya HIV atau sifilis. Ya, betul. Jadi sebenarnya penyakit ini bisa tertular sekaligus. Kemudian, apakah bisa diobati? Ternyata banyak yang jawab benar, dan lebih sedikit yang jawabnya salah. Ya, betul. Kalau misalnya kita sakit, kita bisa mencoba untuk, ke rumah sakit umum, untuk ke klinik umum. Kemudian selanjutnya, mungkin teman-teman tahu ya, apa HIV itu kepanjangannya apa sih, dan banyak yang menjawab bahwa mengetahui mengenai AIDS. Nah, di saat kita lihat ternyata HIV itu banyak yang bilang bahwa belum mengetahui kepanjangan dari istilah tersebut. Oke, nanti kita cari tahu ya. Sama juga dengan AIDS, juga banyak tidak tahu. Banyak yang bilang bahwa masih banyak yang tidak tahu. Kemudian HIV AIDS itu apakah bisa, menular melalui seks oral, dan banyak yang menjawab secara benar nih. Selanjutnya, mengenai ciuman, apakah bisa? Lebih sedikit ternyata yang menjawab salah. Oke, lanjut. Jika seseorang mengalami positif HIV, apakah bisa menular, tetapi tidak ditunjukkannya, sakit? Nah, sebenarnya jawabannya salah. Walaupun saya sebenarnya tidak sakit, tapi sebenarnya saya bisa menularkan penyakit HIV ini. Jadi jawabannya salah. Lanjut, HIV AIDS, apakah jika orang mengalami HIV maka ia langsung terkena AIDS? Belum juga.
Kemudian seorang ibu hamil, di saat ia menularkan, itu itu bisa menularkan HIV. Kemudian melalui, transfusi darah, misal contoh suntik, itu pun juga bisa menularkan. Lalu suntik dan transfusi darah itu bisa menularkan ya. HIV itu apakah tidak menular secara generasi? Itu salah. HIV itu pasti akan menular ke keturunan juga. Kemudian, jadi di saat, kita sikat gigi, kemungkinan ada juga cairan yang menempel. Kemudian mengenai ASI, sebetulnya HIV pun juga bisa menular. Oke, bisa dipahami. Kemudian mengenai tes HIV, ternyata banyak orang yang masih belum mengetahui tes HIV itu apa dan bagaimana caranya. Nah, nanti kita tanya sama narasumbernya ya untuk biar kita bisa paham. Nah, berarti HIV ini ternyata banyak sekali yang belum pernah ya. Jadi mengenai antiretroviral atau ARV ini ternyata banyak juga ya belum mengetahui hal ini. Nanti coba ya kita perhatikan narasumbernya. Nah, sekarang sudah kita bacakan semua surveinya. Saya pikir ini cukup. Ternyata banyak sekali teman-teman yang mungkin belum mengetahui secara lengkap. Nah, sekarang kita mau mulai presentasinya ya. Tunggu, sebelum kita mendengarkan presentasi mengenai HIV/AIDS, kita mau perkenalan dulu nih mengenai pendidikan seksual. Ingat ya, pendidikan seksual ini bukan seksual secara aksinya, tetapi seksual yang lebih luas. Jadi, mari kita sambut Kristo. Hai, terima kasih Kristo. Oke, iya. Perkenalan, halo, ya, langsung ya. Namaku adalah Kristo, Cristo. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbagi cerita dengan Anda mengenai HIV/AIDS dan juga pendidikan seksual. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya, PPT apakah bisa langsung ditayangkan? Oke, sekarang kita tampilkan PPT-nya Kristo ya. Oke, oke, kita mulai mengenai kesehatan seksual ya. Seksual. Isyarat seperti apa sih? Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu ya. Kalau aku seperti ini, isyarat seksual, kalau di dalam Amerika seperti ini. Karena seksual itu bukan berarti tindakan seksnya, tetapi ini seksual artinya bisa lebih luas lagi. Jadi ini merupakan penjelasan. Jadi isyaratnya seperti ini kalau di Amerika, bukan seperti yang ini ya. Oke, lanjut lagi. Nah, saya mau tahu dulu kira-kira kalian mau tahu ya mengenai kesehatan seksual, ada yang paham belum? Apa sih sebetulnya arti dari kesehatan seksual? Oke, Kak Cindra bilang, boleh diketik atau mau video langsung silakan. Kalau mau buka video silakan boleh juga. Siapa nanti tunjuk tangan?
Christo bilang, "Iya, kalau yang mau silakan coba tunjuk tangan." "Mari mari," Catherine bilang. Sebenarnya kekerasan seksual tuh apa sih? Oke, Christo bilang, kalau misalnya dia nggak ada yang jawab, berarti masih belum paham ya arti dari ini ya. Oke, aku asumsikan teman-teman masih belum mengetahui ya arti dari kesehatan seksual. Oke, aku jelaskan ya sekarang. Jadi, kesehatan seksual itu sebenarnya tentang apa sih? Yang pertama, kita fokus pada mengenai rasa puas, perasaan puas, bahagia. Ini merupakan tentang kehidupan regenerasi kehidupan selanjutnya untuk bisa melahirkan sebuah manusia generasi berikutnya. Lanjut, lanjut. Ya, Kristo masih belum lihat lanjutannya. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Ada 4 aspek di sini. Kita bisa lihat ya, ada 4 di sini. Yang pertama adalah ini mengenai kesejahteraan, yaitu artinya adalah seseorang yang merasa puas, bahagia. Kesejahteraan ini berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama adalah fisik, mereka memiliki kesehatan, tidak ada masalah, tidak ada penyakit. Kemudian kedua ada sosial, yaitu mengenai hubungan, misalnya suami istri, sang kekasih, teman, keluarga, seperti itu. Ketiga adalah emosi. Merasa nyaman, di saat melakukan seks ada rasa nyaman, mencintai seseorang dengan nyaman, rasa bahagia, tidak merasa takut, oke. Lalu yang keempat adalah mental. Maksudnya apa? Yaitu, di saat ada orang yang mengajak dan kita menolak, berarti kita berani untuk melakukan tolak tersebut. Kemudian atau kita hanya bisa mengatakan iya. Nah, ini semuanya hubungannya adalah mengenai seksualitas, 4 hal ini. Artinya apa? Jadi, dari keempat ini digabungkan artinya menjadi kesehatan seksual. Sekarang kita lanjut ke pengaruhnya, slide-nya yang sebelum. Oke, ini. Nah, pengaruh ini maksudnya apa sih? Kesehatan seksual yang tadi yang sudah dijelaskan, itu ada dampaknya, yaitu ada 4 lagi. Yang pertama adalah mengenai ketidaksetaraan gender. Contohnya laki-laki dan perempuan. Perempuan biasanya lebih merasa rendah daripada laki-laki. Contoh dalam pekerjaan, contoh dalam kehidupan, contoh dalam penerimaan kesempatan. Biasanya perempuan itu lebih sedikit mendapatkan kesempatan daripada laki-laki. Nah, itu pun juga termasuk dampak dari kesehatan seksual. Kemudian mengenai ekonomi, misalnya kaya miskin. Kaya itu punya akses untuk masuk ke rumah sakit misalnya, mendapat layanan yang bagus. Tetapi kalau misalnya orang miskin, kesulitan untuk mendapatkan aksesnya. Misalnya sakit sehingga tidak terlayani akhirnya meninggal. Nah, itu pun juga pengaruh dari kesehatan seksual. Kemudian hukum, sudah pasti. Kenapa? Karena hukum ini hubungannya dengan peraturan. Peraturan itu adalah untuk melindungi masyarakat. Jadi misalnya ada pemerkosaan, pelecehan, misalnya mengenai keluarga, hak dan kesempatan dan yang lain-lain, semuanya itu masuk dalam hukum. Kemudian ada budaya, budaya dan norma. Maksudnya apa? Jadi di dalam masyarakat itu merasa ada budaya yang, oh hal itu hal yang biasa, tetapi mungkin di budaya lain itu menjadi hal yang tidak biasa. Nah, budaya artinya Indonesia, Amerika, Korea, Jepang itu berbeda-beda budayanya. Kemudian keempat mengenai HAM. Itu adalah hal yang paling utama, yaitu satu orang ini mempunyai HAM, hak asasi manusia yang berbeda-beda. Contoh misalnya, orang bisa mempunyai hak untuk hamil. Seperti itu. Jadi setiap orang mempunyai hak yang sama. Itu adalah pengaruhnya ya. Oke, lanjut lagi.
Oke. Oke, ini benar ya seperti ini ya. Oke. Sekarang hubungan antara kesehatan seksual dengan reproduksi. Kedua hal ini tentu ada hubungannya. Contohnya, hubungan kesehatan seksual, contohnya apa sih? Misalnya konsultasi. Misalnya ada konsultasi dan psikologi dengan psikiater. Nah, hubungannya mengenai apa sih? Ini mengenai keluarga, yaitu tentang bagaimana misalnya ada masalah dalam, kekasih. Nah, misalnya masalah ini bisa dibawa konsultasi ke psikologi. Ini akan melibatkan sebuah pendidikan. Jadi sehingga masyarakat bisa harus memahami, eee, pendidikan seksual, yaitu bagaimana untuk mereka bisa mendapatkan rasa aman dan nyaman. Contoh misalnya ada kesehatan seksual itu, artinya, di saat orang memahami mengenai kesehatan seksual, maka, tingkat, kriminalitas perkosaan, pelecehan akan sangat berkurang. Nah, itulah kenapa pentingnya kesehatan seksual. Kemudian yang keempat, yaitu mengenai HIV. Tentunya ini akan mencegah adanya penyakit HIV. Mungkin masyarakat banyak berpikir bahwa HIV itu bisa menular melalui ciuman. Padahal HIV itu akan menular jika kita berhubungan seks. Nah, lalu mungkin kira-kira cara untuk memperlakukan orang yang terkena HIV seperti apa sih? Jadi tingkat diskriminasinya akan sangat rendah. Kemudian mengenai uh, mengenai kesehatan reproduksi. Misalnya ada antenatal, intrapartum, postnatal. Nah, di sini juga ada fokus mengenai, misalnya contohnya, seorang perempuan yang sedang hamil. Nah, hamil ini termasuk dalam kesehatan reproduksi. Karena ini adalah sebuah proses bagaimana seorang ibu mempunyai janin, sehingga kemudian janinnya bertumbuh besar dan akhirnya melahirkan. Lalu mengenai konsultasi, yaitu contohnya misalnya dalam satu keluarga ada konsultasi. Misalnya nih, saya mau punya seorang anak, caranya bagaimana ya? Misalnya saya sudah melakukan hubungan seks, tapi kenapa saya tidak hamil-hamil? Nah, di situ ada tempat untuk kita berkonsultasi untuk akhirnya kita bisa memahami dan akan ada dokter yang membantu untuk kita paham caranya seperti apa. Misalnya punya anak 4 gitu, kemudian saya tidak mau nih punya anak lagi, saya nggak mau nambah jadi 5. Sebenarnya saya sudah cukup punya anak 4. Nah, bagaimana ya caranya? Nah, kemudian kita datanglah ke dokter untuk berkonsultasi. Seperti itu. Itu termasuk dalam kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, jadi ada berbagai masalah juga. Misalnya contoh ibu hamil, ada yang ibu hamil dengan mudah, kemudian ada juga yang sulitan. Nah, jadi ini mempunyai dampak yang berbeda karena tubuh seorang perempuan itu berbeda-beda. Artinya, saat mengenai konsultasi ke dokter itu juga termasuk kaitan seksual. Kemudian misal yang berikutnya adalah melakukan aborsi. Mungkin orang saat melakukan aborsi karena perkembangan janinnya yang cacat, jadi terpaksa harus dibuang, atau mungkin mengenai kasus pemerkosaan. Contoh anak umur 12 tahun, anak ini sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu. Nah, artinya dia memilih untuk aborsi misalnya, itu sebenarnya ada haknya seperti itu. Nah, hubungan ada kesehatan seksual dan reproduksi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi satu sama lain akan saling mempengaruhi. Contohnya, misalnya kesehatan seksual, di dalamnya ada HIV. Nah, kalau mengalami HIV, maka seseorang tidak bisa melakukan hubungan seksual karena ini akan menularkan penyakit. Nah, ini termasuk dalam kesehatan seksual dan reproduksi. Oke.
kayak di sini ada panduan yang menjelaskan beberapa hal, ada 6 hal di sini. 6 hal ini berkaitan dengan pendidikan kesehatan dan seksual. Ada yang pertama pendekatan holistik. Ya, itu maksudnya apa sih? Nah, dokter ini memeriksa apakah orang itu sakit atau tidak gitu. Nah, itu untuk cara mengetahuinya bisa melalui holistik gitu. Kemarin kamu makan apa? Kok bisa sakit sih? Kenapa kok kepalanya sakit? Mungkin kamu kelelahan bekerja atau mungkin ada sakit dari keturunan keluarga. Itu bisa dinamakan pendekatan holistik. Nah, biasanya kalau bukan holistik itu dokter langsung mendiagnosa, oh kamu sakit panas kali, langsung dikasih obat seperti itu. Nah, biasanya dokter seperti itu ya langsung bukan teknik dari holistik. Nah, biasanya kalau dari pendekatan holistik ini dia dokter akan mengetahui bertanya lebih dalam lagi. Jadi itu tergantung dari dokter itu sendiri. Nah, yang kedua ini ada nah tadi kedua hal tadi yang kesehatan seksual itu sudah dijelaskan. Nah, yang kedua ini tidak saling berkaitan dengan hubungan kesehatan seksual ya. Nah, yang ketiga ini penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM. Nah, contohnya ketika perempuan mau menikah, dibolehkan, nggak apa-apa, kan itu punya haknya dia untuk menikah. Tapi awalnya harus kesepakatan dulu, apakah kedua orang ini, laki-laki dan perempuan ini setuju mau nikah atau tidak. Jadi jangan dipaksa gitu, harus kesepakatan bersama, itu baru bisa. Nah, kalau misalkan itu terpenuhi berarti itu masuk ke nomor 3. Nah, terus ada multi level. Itu maksudnya apa sih? Jadi contohnya pengaruh dari semua orang. Contohnya ketika hukum bisa mempengaruhi orang tersebut, atau pendidikan juga bisa mempengaruhi orang, atau budaya pun juga bisa termasuk. Nah, jadi semua bidang ini mempengaruhi ke satu orang, itu namanya multi level. Nah, lalu yang kelima, keragaman kebutuhan populasi. Misalkan mau hamil caranya gimana ini, terus ada juga lainnya perempuan lain yang tidak mau hamil gitu. Jadi tergantung kemauan dari setiap orang gitu kan, berbeda-beda ya, kebutuhannya berbeda-beda. Nah, yang keenam ini ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi dokter menganalisa kasus yang ada, dan kasus ini harus dirahasiakan dan tidak boleh disebarluaskan. Oh, orang ini HIV, jangan dekat-dekat dia loh. Tidak boleh seperti itu. Jadi dokter ini harus menghormati pasiennya dan harus merahasiakan apa penyakitnya gitu. Itu bisa kehubungan yang nomor 6. Boleh lanjut materinya? Oke. Ini pendidikan kesehatan seksual. Jadi contohnya biasanya kan orang-orang mengajar tentang pendidikan kesehatan seksual itu dibataskan umur 18 tahun ke atas. Sebenarnya bukan ya. Mungkin di sini ada yang umur 18 tahun. Bisa jawab di via chat. Enggak ada yang jawab. Oke. 18 tahun. Oh, ada. Oke.
19, oke, ada yang 18 tahun. Oke, pendidikan kesehatan seksual itu sebenarnya nggak terbatas dari umur 18 tahun. Jadi itu adalah untuk semua umur. Semua umur bisa diajarkan pendidikan kesehatan seksual. 4 tahun, 5 tahun, itu ya pokoknya seumur, semua umur. Pendidikan kesehatan seksual itu bukan hanya tentang seks gitu, tapi bagaimana caranya melindungi diri kita sendiri, mengajarkan bagaimana caranya melindungi kita sendiri gitu. Mungkin orang tuanya bisa mengajarkan ini alat reproduksi namanya apa, ini vagina gitu. Lalu ada alat reproduksi lain ini namanya apa gitu. Jadi anak ini bisa paham gitu, diajarkan lebih dini. Lalu bisa juga orang orang tuanya mengajarkan, oh tidak boleh pegang dada ya gitu. Pegang bagian ini tidak boleh ya. Kalau mau pegang bagian ini harus izin dulu ke orangnya ya. Jadi kayak gitu. Jadi harus diajarkan di umur yang lebih dini gitu. Contohnya ketika umur sudah 12 tahun, diajarkan tentang mens gitu. Biasanya kan umur 12 tahun kan bingung ya, aduh ini apa mens itu apa? Aduh ini darah gimana? Nah, orang tuanya bisa mengajarkan kepada anaknya, oh mens itu nggak apa-apa kok, itu sehat, bagus kok gitu. Nggak apa-apa kalau keluar darah, itu bukan sakit gitu. Nah, ketika perempuan ini mens, nah laki-laki ada juga mimpi basah kan ya, kayak gitu. Jadi isi laki-lakinya juga harus diajarkan lebih dini. Oh, tidak boleh memegang bagian dada perempuan ya. Oh, tidak boleh pegang-pegang seperti ini. Jadi seorang anak laki-laki harus diajarkan juga tentang pendidikan seksual lebih dini. Berapa menit lagi kira-kira, panitia? Oke, 10 menit lagi ya presentasinya. Oke, pendidikan kesehatan seksual ini bertentangan dengan budaya. Nah, budaya Indonesia, Amerika, Australia, Inggris, dan lain-lain. Jadi budaya Indonesia dan budaya luar negeri berbeda-beda, itu bagaimana? Oke, lanjut lagi. Oh, salah, bukan yang ini. PPT-nya kebalik. Oke. Budaya Amerika seperti jelek gitu. Jadi tidak boleh menjelek-jelekan satu sama lain. Jadi harus menghormati budaya luar gitu. Contohnya di Afrika, anak-anak perempuan umur 10 tahun, vaginanya dijahit gitu. Supaya rapat gitu. Karena itu budayanya sana, budaya Afrika. Itu sebenarnya normal di sana. Itu budayanya mereka gitu. Lalu ketika lihat budaya tersebut, lihat dulu ada sisi positifnya atau negatifnya, rugi atau tidaknya gitu. Contohnya ada perempuan umur 12 tahun harus nikah, wajib gitu. Ini sebenarnya masih muda kan ya, umur 12 tahun harusnya sekolah, belajar lebih rajin gitu. Nah, itu budaya mereka gitu kan. Itu sebenarnya tidak buruk, itu ada positifnya. Jadi pendidikan kesehatan seksual ini bisa lihat positif dan negatifnya sebenarnya. Oke, lanjut. Oh, salah. PPT-nya salah.
Tadi ketukar-tukar ya PPT-nya. Geser lagi mungkin, lagi. Oke. Pendidikan seksual, kesehatan seksual. Banyak orang tua yang khawatir ketika mengajarkan kesehatan seksual kepada anaknya, "Aduh nanti anak gua kalau, udah besar bagaimana ini?" Gitu. Harusnya awalnya harus, teliti dulu gitu. Sebenarnya ada risetnya juga gitu. Sebenarnya pendidikan kesehatan seksual ini akan lebih baik ketika diajarkan ketika, anak-anak masih, usia gitu. Supaya nanti ketika umurnya sudah besar, itu dia, tahu mana yang buruk dan mana yang salah, mana yang benar gitu. Contohnya ada teman, perempuan tuli, umur 5 tahun, anak perempuan, lalu pulang sekolah bilang ke mamanya, anak ini cerita, umur 5 tahun, cerita ke mamanya bahwa ada orang yang megang, alat reproduksinya gitu. Nah, orang tuanya ini bingung, orang tuanya malah menyepelekan anak tersebut gitu. Lalu anak ini besoknya bercerita lagi ke orang tuanya gitu, bahwa ada seseorang yang, memegang, alat reproduksinya. Padahal anak ini baru umur 5 tahun dan dia sudah tahu mengenai hal tersebut dan akhirnya, dilaporlah ke polisi. Ternyata benar ada video buktinya, seseorang yang memegang, alat reproduksi dia gitu. Padahal masih umur 5 tahun gitu kan. Nah, itulah pentingnya pendidikan kesehatan seksual diajarkan, dari usia dini gitu. Sebenarnya ada 5 pendidikan, kesehatan seksual. Jadi ketika, umur 17 tahun itu harus sudah tahu mengenai hal ini gitu. Nah, ketika, orang ini sudah mengetahui hal tersebut, dia bisa mencegah gitu kan. Mungkin, dia bisa tahu, bagaimana, kapan dia harus berhubungan seksual dan kapan harus berhenti gitu. Nah, ketika, orang ini sudah mengetahui tentang pendidikan kesehatan seksual, itu juga bisa mencegah, dirinya, dari HIV gitu. Lanjut. Oke, sebelumnya dari awal lagi, sebelumnya lagi, yang terakhir oke, ada 8 konsep utama. Nah, ketika, orang tua ini bingung ya, kesehatan seksual itu ngajarnya gimana, ini di sini ada 8. Nah, nanti, ada sumber-sumbernya, ketika, diajarkan ini pada saat umur berapa. Nah, yang pertama ini ada hubungan. Nah, yang pertama ini tentang keluarga, ceritanya pacaran. Lalu yang kedua, soal hak gitu. Jadi anak-anak tahu, "Oh, aku punya hak," gitu. Ketika ada orang lain yang memegang dadaku itu tidak boleh gitu. Lalu pemahaman tentang gender, "Oh, ini laki-laki, oh, ini perempuan," gitu. Laki-laki ini harus punya apa, perempuan ini, harus kenapa gitu. Jadi ketika, oh, orang laki-laki berarti tidak boleh melecehkan perempuan, begitupun, sebaliknya gitu. Dan
kekerasan yang keempat ya. Lalu yang kelima, kemampuan untuk bisa melindungi diri sendiri. Lalu nomor 6 ini kayak perkembangan tubuh manusia gitu, kayak merawat alat reproduksinya ini seperti apa dan lain-lain. Itu diajarkan di nomor 6. Lalu nomor 7, sikap seksual. Nah, bagaimana memperlakukan perempuan ini ketika berhubungan seks itu nyaman gitu dan lain-lain. Diajarkan sejak dini. Lalu nomor 8 tentang kesehatan seksual dan alat reproduksinya. Nah, ke-8 tadi termasuk ke pendidikan kesehatan seksual. Nah, mungkin di sini ada referensinya bisa di-screenshot untuk bisa baca lebih lanjut lagi. Oke, tadi PPT-nya mungkin ada bermasalah sedikit, maaf ya. Tadi ada kesalahan di Google Form-nya. Tadi tentang pendidikan kesehatan seksual. Bagus sekali sebenarnya ya itu ya, kita tidak boleh memaksakan hak semua orang ya. Jadi kita harus menjauhi hal-hal yang negatif. Jadi ketika ada orang lain yang mengajak, ayo berhubungan seksual gitu, kita bisa tolak, gitu kan ya. Kita harus menjauhkan hal-hal negatif. Nah, selanjutnya ada narasumber selanjutnya. Tadi Kristo sudah ya. Lalu selanjutnya ada Satya, presentasi tentang HIV/AIDS. Oke, silahkan Satya. Oke, terima kasih Katrin. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan lagi, nama saya Satya. Tapi teman-teman dekatku biasanya memanggilku dengan nama Eki. Saya mau bilang terima kasih untuk teman-teman Gerkatin Kepemudaan, untuk panitia yang terlibat di acara ini dan semua peserta. Terima kasih banyak. Saya asli di Depok. Saya kuliah di UNJ, jurusan kedokteran. Sekarang saya mau presentasi tentang apa sih? Tentang HIV/AIDS. Nah, HIV dan AIDS, apakah itu suatu hal yang sama atau beda? Oke, Catherine akan mempersiapkan PPT-nya dulu ya. Oke, lanjut PPT-nya, silakan. Oke, sekarang kita main-main game dulu ya. Main mitos atau fakta. Nah, teman-teman semua bisa jawab melalui kolom chat ya. Oke, tunggu dulu, nanti akan ditunjukkan sebentar lagi.
Oke, HIV dan AIDS, apakah itu suatu penyakit yang sama atau tidak? Mitos atau fakta? Oke, mitos. Oke, fakta juga ada. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini pertanyaan kedua. Orang HIV apakah sudah pasti terkena AIDS atau tidak? Mitos atau fakta? Oke, banyak sekali yang bilang fakta sudah pasti katanya. Oke, bisa lanjut lagi. Apakah wanita dengan HIV bisa tetap hamil? Mitos atau fakta? Banyak sekali yang jawab mitos ya. Fakta juga ada nih yang jawab. Oke, jawabannya macam-macam ya. Oke, ada lagi. Ini pertanyaan, homoseksual sudah pasti terkena HIV atau tidak? Mitos atau fakta? Oke, ada jawab yang fakta ya. Oke, jawabannya bervariasi. Oke, lanjut lagi ya. Oke, apakah HIV ini sudah ada obatnya atau belum? Oke, ini sudah terakhir ya, pertanyaan terakhir. Oke, lanjut lagi. HIV dan AIDS, apakah ini sebuah penyakit yang sama atau berbeda? Oke, di sini saya mau menjelaskan, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan tentang imunitas. Oke, lanjut lagi. Nah, imunitas. Imunitas ini apa sih sebenarnya? Nah, sekarang dalam situasi pandemi ya. Nah, pemerintah sering sekali bilang di berita-berita bahwa harus jaga imunitas, katanya harus memperkuat imunitas. Itu sangat penting. Kenapa? Contohnya ada virus atau bakteri atau kuman di mana-mana ya. Ketika virus, bakteri, dan kuman itu menempel di badan kita itu bisa sakit. Tapi kalau misalkan kita punya imun yang kuat, punya imun yang tebal gitu. Nah, virus, kuman, dan bakteri ini ketika nempel di badan kita, kita tidak gampang sakit gitu. Nah, imun ini bertugas apa sih sebenarnya? Nah, imun ini bertugas sebagai menjaga diri kita untuk supaya tetap sehat gitu.
Jadi ada contoh lain, imunitas ini bisa dicontohkan sebagai tentara. Ketika ada kuman atau virus yang mendekat ke badan kita, nah, imunitas ini yang sebagai tentara akan menembaki virus-virus tersebut gitu, contohnya seperti itu. Jadi imun itu konsepnya seperti tentara seperti itu, menjaga tubuh kita. Oke, HIV. HIV itu kepanjangannya apa sih? Human Immunodeficiency Virus. Human itu artinya manusia ya. Terus immunodeficiency, imun. Defensi. Lalu virus. Artinya virus ya. Nah, ketika sekarang situasinya dalam pandemi ya, ketika corona ini menyerang tubuh kita, ketika imun kita tebal, kuat, itu bisa menolak mereka. Nah, ketika imunnya ini rusak, itu bagaimana? Itu bisa membuat kita gampang sakit gitu. Nah, itu virusnya jadi bisa tambah banyak untuk menempel di tubuh kita dan itu kita bisa gampang sakit ketika imun kita rusak gitu. Lanjut lagi. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya, lanjut lagi. Oke, tunggu dulu kata Catherine. Oke, nah HIV ini bisa merusak imun ya, menyerang imun. Nah, ketika virus ini datang ke tubuh kita, kita jadi mudah sakit gitu dan mudah lelah, mudah capek gitu. Nah, sakitnya berat gitu kan ya. Nah, itu bisa dinamakan AIDS. Nah, tapi kalau HIV dan AIDS itu berbeda. Kalau HIV itu sebuah virus yang bernama HIV. Kalau AIDS itu situasi kalau badan kita lemas gitu, gampang sakit dan gampang tertular oleh virus itu bisa dikenakan HIV, AIDS, sorry. Lanjut. Oke, AIDS. Ini kepanjangannya apa sih AIDS? Acquire artinya dapat, lalu imun, kekebalan tubuh, defisiensi artinya kurang, lalu sindrom, kumpulan penyakit, ada batuk-batuk, pilek, demam tinggi, itu menyerang kita. Artinya, di dalam tubuh
banyak, penyakit-penyakit yang menyerang sehingga menjadi sakit berat. Nah itu, adalah AIDS. Nah, tetapi apakah orang yang sakit HIV itu akan AIDS? Belum tentu. Untuk menjadi seseorang mengalami AIDS itu membutuhkan proses. Nah, selanjutnya, nah ini dia yang saya jelaskan. Sebenarnya fase atau proses dari HIV menjadi AIDS itu seperti apa? Biasanya orang yang pertama kali tertular HIV itu merasa tidak apa-apa, merasa sehat, baik-baik saja, dapat beraktivitas dengan seperti biasanya. Kemudian semakin lama, beberapa tahun selanjutnya, ada perasaan seperti, sakit, seperti, lelah, sering lelah, dan padahal sudah cukup istirahat, tapi masih merasa lelah. Nah, itu biasanya, HIV sudah mulai berkembang. Kira-kira ini akan terjadi 3 sampai 10 tahun. Jadi ya cukup lama waktunya. Di 3 sampai 10 tahun ini AIDS-nya, HIV baru berkembang. Sampai pada di fase terakhir, yaitu, adanya AIDS itu di saat, seseorang mengalami sakit berat, seseorang sudah mulai mengalami sakit berat. Ini, menandai adanya AIDS di dalam orang tersebut. Nah, ada data yang dikumpulkan dari Kementerian Kesehatan bahwa orang yang terkena HIV itu ada sekitar 349.882. Wow, banyak ya. Ya, banyak sekali. Dan kasus HIV ini biasanya, ada di orang-orang yang berusia 25 sampai 49 tahun. Eee, Berarti ini umurnya adalah kebanyakan anak muda ya. Nah, gejala, eee gejala seseorang terkena HIV itu seperti apa? Tadi awal aku sudah bilang bahwa HIV pertama kali saat orang terdampak itu tidak ada, gejala yang bisa dilihat. Biasanya 3 sampai 10 tahun gejala ini baru mulai terlihat. Contoh seperti apa? Misalnya demam, kelelahan yang terlalu sering, merasa padahal sudah cukup beristirahat namun masih merasa lelah, kemudian sakit tenggorokan, kemudian diare, lalu, berat badan menurun drastis sehingga terlihat sangat kurus, dan kemudian biasanya terlihat ada benjolan. Biasanya seperti itu, biasanya, letaknya di ketiak atau di, bagian bawah telinga. Lalu yang terakhir itu adanya infeksi jamur. Jadi di bagian kulitnya itu ada jamur. Lanjut. Nah, ini contoh gambar, contoh foto-fotonya yang kira-kira orang terkena gejala HIV. Ini adalah orang-orang yang sakit AIDS. Oke, lanjut lagi. Nah, HIV ini bisa menular, bagaimana caranya? Ada 3 cara yang berbeda. Yang pertama, hubungan seks. Jadi, kenapa hubungan seks ini menjadi menular? Karena biasanya melalui sperma. Kalau misalnya orang dengan HIV bertemu dengan orang yang sehat, kemudian mereka melakukan hubungan seksual, maka kemudian, mereka melakukannya tanpa menggunakan kondom, maka HIV ini dapat menular. Yang kedua,
melalui darah. Nah, darah ini biasanya orang yang menggunakan narkoba dengan alat suntik, itu resiko terkena HIV-nya lebih tinggi. Karena suntik ini biasanya dipakai bersama-sama, secara bergantian. Nah, ini hal yang sangat berbahaya, karena artinya ada darah yang menempel di jarum suntik, kemudian saat dia menyuntikannya, maka darah ini akan tersebar dalam tubuh. Sama juga seperti, ini sama halnya seperti saat orang melakukan transfusi darah. Ketiga, melalui ASI. Jadi, misalnya ada orang yang, dengan HIV, kemudian, wanita ini tidak boleh menyusui anaknya. Jadi biasanya bayinya akan disusui oleh wanita lain. Kenapa tidak boleh? Karena di dalam air susu ibu ini, eee, ada HIV yang menempel, jadi ini bisa resiko menular. Tapi ibu dengan HIV masih bisa hamil dan masih bisa punya anak, dan ini menjadi hak mereka ya. Tetapi ada cara khusus. Jadi biasanya itu harus konsultasi dengan dokter dulu. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, cara kita, mencegah HIV bagaimana? Ada ABCD. A, B, C, D. Ingat dulu ya, mudah ya ini diingat ya, ABCD. A adalah abstinensi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak melakukan hubungan seksual. Aktivitas seksual, jadi tidak melakukan aktivitas seksual. Kemudian yang kedua B. B, faithful. Artinya adalah kalau di dalam bahasa Indonesianya yaitu setia. Jadi kita harus setia pada pasangan. Kalau pacaran cukup satu aja, jangan ganti-ganti. Jadi cukup satu pasangan. Kalau misalnya punya suami atau istri, jadi tidak boleh selingkuh. Jadi misalnya seorang pasangan yang sudah menikah, maka suami dan istri, kemudian suami istri melakukan hubungan seks dengan orang lain, wah, ini resiko terkena HIV-nya sangat tinggi. Kemudian yang C, yaitu kondom. Nah, kondom ini, tadi kan saya sudah bilang bahwa HIV itu menular dengan cara melakukan aktivitas seks. Maka di saat orang ingin melakukan seks, harus menggunakan kondom. Ini harus sekali. Kemudian yang keempat, yaitu D, drug no. Artinya apa? Jangan menggunakan narkoba. Tadi saya sudah bilang, kalau misalnya narkoba ini biasanya dipakainya kan bersama-sama. Jadi disuntiklah secara bergantian. Nah, jangan ya. Jadi ini bisa resiko tertular. Oke, lanjut. Nah, hari ini di Desember 2020 yaitu Hari HIV/AIDS Dunia. Maksudnya temanya apa? Yaitu bisa dilihat kalau di dalam bahasa Indonesianya artinya adalah global dalam dunia bersatu bersama, dunia bersatu bertanggung jawab bersama. Nah, tanggung jawab bersama, betul. Sebetulnya maksudnya apa sih tema ini? Jadi di saat ada orang dengan HIV, artinya apakah itu menjadi tanggung jawab kita? Maksudnya kita tidak bisa membiarkan ini dia mengatasi masalahnya sendiri.
kita tidak bisa menstigmanya, maka kita harus saling mendukung. Tidak boleh adanya diskriminasi. Lalu, bagaimana sih caranya untuk kita bisa mendukung? Nah, yang pertama, ada 5 cara. Yang pertama adalah jaminan kesehatan. Ya, jaminan kesehatan kalau di Indonesia itu contohnya misalnya seperti BPJS. Nah, teman-teman semua daftar BPJS kan? Udah belum? Hayo, daftar BPJS. Nah, BPJS ini penting sekali untuk tidak mendaftar. Contoh misalnya, kalau misalnya ada orang dengan HIV, kemudian orang yang tidak memiliki uang untuk berobat. Nah, kalau misalnya kita daftar BPJS, maka BPJS ini dapat menyediakan fasilitas obat gratis untuk orang dengan HIV. Kedua, sistem pelayanan kesehatan yang harus kuat. Nah, ini tanggung jawab siapa nih? Dokter, pemerintah, perawat, dan kita tugasnya apa? Yaitu kita mendukung. Ketiga adalah akses. Ini penting. Jadi contohnya misalnya ada orang yang tinggal di daerah, kemudian orang tersebut ternyata sakit HIV, di saat ia mau menuju ke rumah sakit tetapi karena jaraknya sangat jauh, kemudian berarti harus adanya akses transportasi. Nah, tugas siapakah ini? Tentu pemerintah, dan kita juga harus mendukungnya. Sama seperti teman-teman tulis semuanya, di saat kita mau ke rumah sakit, kita membutuhkan akses, yaitu misalnya juru bahasa isyarat, aksesibilitas visual atau text caption. Nah, kemudian yang keempat, kita harus menghormati hak semua orang. Di sini mungkin masih banyak diskriminasi. Biasanya orang-orang berpikir bahwa orang gay itu pasti HIV, padahal tidak juga. Contohnya misalnya aku cerita ya, misal aku ada seorang teman laki-laki, mereka, melakukan hubungan seks dan mereka menggunakan kondom. Kemudian ada perempuan dan laki-laki berhubungan seks tapi tidak menggunakan kondom. Maka resiko yang lebih tinggi adalah siapa? Pasangan yang gay atau pasangan perempuan laki ini? Tentunya resiko yang paling tinggi yang lebih tinggi adalah pasangan perempuan dan laki-laki karena mereka beraktivitas seksual dengan tidak menggunakan kondom. Sedangkan biasanya kalau jadi artinya orang gay itu belum pasti HIV selama dia menggunakan kondom. Bisa dipahami ya? Yang terakhir yaitu adalah kesetaraan gender. Itu harus. Nah, saya mau cerita terakhir ya. Saya pernah mendengar ada seorang dokter yang cerita. Jadi ada dokter ini bertemu dengan pasien perempuan menggunakan jilbab. Nah, pasien ini bilang bahwa, "Dok, vagina saya gatal." Ini tanya, "Kenapa? Kok vagina saya gatal, kenapa?" Gitu. Lalu saya coba periksa dulu ya. Ternyata perempuan ini HIV. Nah, si ibu ini kaget, "Kok bisa?" Dokter tanya, "Kamu pernah melakukan seks atau tidak? Mungkin dengan suami atau orang lain?" Jadi ditanya, "Kamu melakukan hubungan seks dengan suami atau orang lain?" Kemudian si perempuan ini bilang,
saya melakukan seks dengan suami saya kok, gitu. Nah, ternyata laki-laki ini saat kita periksa, ternyata si suami ini, juga positif. Nah, ternyata si suami ini, ketahuan selingkuh. Nah, makanya inilah kenapa aku bilang, penting sekali adanya pendampingan. Jadi, suami di saat selingkuh, nah tapi yang disalahkan siapa? Si perempuan ini. Yang disalahkan adalah si perempuan. Nah itu, sudah. Jadi yang terakhir, oke. Nah, jadi stop discrimination. Jadi jangan mendiskriminasi. Oke? Artinya adalah semua orang mempunyai hak untuk hidup, mempunyai hak untuk sehat, dan pentingnya edukasi, pentingnya kita untuk mengedukasi diri sendiri. Tadi kan Crystal bilang, kalau kita memahami mengenai pendidikan seksual, maka tidak akan ada lagi diskriminasi. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengedukasi orang lain kalau misalnya kita sendiri juga tidak paham? Maka di sinilah akan terjadi diskriminasi. Contohnya misalnya, apakah dengan berciuman yang bisa menular? Itu mungkin orang berpikir, "Oh bisa-bisa," padahal tidak juga. Begitu, oke? Sudah. Ini adalah, beberapa daftar referensi dari presentasi ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Catherine bilang, "Wow, Kak Satya, presentasi mengenai HIV/AIDS. Jadi penting sekali ya untuk kita tidak mendiskriminasi dan pentingnya untuk kita saling mendukung dan juga saling menghormati." Jadi, semuanya itu teman, tentu kita harus mengedukasi mengenai HIV/AIDS untuk kita bisa terhindar. Ya, apalagi ini untuk teman-teman tuli, bagaimana caranya untuk kita bisa menghindari dari HIV/AIDS ini. Kalau misalnya tidak paham tidak mengetahui apa itu HIV/AIDS, oke, jadi jangan lupa ya cari cara-cara yang sudah dipresentasikan oleh Kak Satya. Baik, sudah cukup presentasi Satya dan Christo. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ini yang pertama ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, berapa persen kemungkinan, tertularnya HIV/AIDS pada bayi? Misalnya ibu menularkan HIV/AIDS ke bayi itu kira-kira ada berapa persen? Apakah hal ini bisa dihindari? Oke, Kristel bilang, "Silakan Eki." Oke, Eki bilang, "Aku ya yang jawab ya?" Oke, baik. Berapa persen sebetulnya, maaf aku juga belum mengetahui, tetapi kalau seorang ibu dengan HIV, lalu kemudian tentu bisa hamil. Nah, tapi, hamil ini ada cara khusus dan hal ini hanya diketahui oleh dokter. Itulah kenapa seorang ibu, dengan HIV di saat ingin hamil, itu harus bertemu dengan dokter untuk berkonsultasi. Jadi, kita juga ada program khusus hamil untuk, seorang perempuan dengan HIV. Atau kalau misalnya jika kita tidak mengikuti program ini, maka, bayi yang ada di hamil ini bisa tertular HIV. Ya, bisa bisa.
seperti itu. Mungkin Kristo mau nambah? Ya, masih belum jelas datanya, tapi tadi Eki sudah bilang, berapa sebenarnya jumlahnya. Kalau semuanya dijumlah mungkin ada 23.000 ya, kira-kira ya? Apakah laki-laki dengan laki-laki ataukah perempuan dengan perempuan? Itu masih membingungkan. Kita harus bisa ikut peraturan dokter gitu. Kalau misalkan nggak ikut peraturan dokter, kita juga pengaruh oleh itu. Jadi memang awalnya harus konsultasi dulu dengan dokternya. Nah, kenapa si istrinya ini terkena HIV? Karena suaminya inilah selingkuh dengan perempuan lain gitu. Sebenarnya, untuk mengetahui HIV ini positif atau tidaknya bisa melalui tes gitu. Tapi kalau tidak melalui tes, kita nggak tahu apakah HIV atau tidak gitu. Oke, semoga sudah paham ya dengan jawaban Kristo ini. Oke, pertanyaan kedua, ada pertanyaan, AIDS itu sulit sembuh katanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa sembuh? Mungkin bisa dijawab, Kristo bilang Eki atau Kristo yang akan jawab? Oke, Eki ya yang akan jawab. Sebenarnya HIV itu tidak bisa disembuhkan, belum bisa disembuhkan. Nah, semua, di dokter ini masih, meriset soal obat-obatan yang ada di HIV itu bisa disembuhkan atau tidak gitu. Sebenarnya ada juga obat yang, untuk meminimalisir supaya tidak terkena AIDS. Banyak sekali stigma negatif, orang-orang berpikir kalau misalkan orang HIV pasti akan meninggal gitu. Sebenarnya itu anggapan yang salah gitu. Sebenarnya belum tentu gitu. Kita kan tidak tahu kapan, eee orang itu akan meninggal kan, kita tidak bisa menentukannya. Kalau misalkan orang ini HIV, terus dia menjaga kesehatan dirinya, olahraga gitu, makan makan makanan yang baik, itu bisa hidup normal gitu. Jadi harus tetap ikut peraturan dari dokter gitu, supaya bisa hidup sehat sebagai orang HIV gitu. Tapi sebenarnya HIV itu belum bisa disembuhkan untuk saat ini. Nah, HIV dan AIDS itu juga masih belum bisa disembuhkan. Mungkin, fase pertama seperti, bisa mungkin bisa, obat-obatan gitu ya. Nah, dokter saat ini juga masih meriset tentang hal itu. Oke, untuk Kristo ya pertanyaannya, pendidikan kesehatan seksual di kalau misalkan, lebih baik itu mengajarkan kepada anak-anak itu minimal umur berapa sih gitu.
Sebenarnya tidak ada batasan umur, bisa baru lahir diajarkan juga bisa, atau misalkan ketika anak ini lagi main, diajak ngobrol oleh orang tuanya, diajarkan tentang pendidikan kesehatan seksual. Oke, host tolong ya jangan spotlight-nya jangan diganti-ganti mulu. Oke, oke, bapak ibu ini punya anak gitu. Nah, anak ini masih kecil, masih bayi. Nah, bapak ibu dengar, punya anak dengar, lalu, eee, "Ayo mandi," gitu. Biasanya kan, biasanya ketika melepas, baju gitu sambil nyanyi gitu, "Baju kotor," gitu. Nah, tapi kalau tuli itu gimana? Tuli kan tidak bisa dengar gitu dan, ketika mungkin orang tuanya melalui isyarat, itu mungkin akan lebih bisa paham. Diajarkan secara alami, "Oh, baju kotor ini dibuka lalu diganti ya." Jadi ketika orang tuanya bilang seperti itu, secara diulang-ulang anak itu akan ingat, anak-anak ini yang akan ingat gitu. Jadi ketika ada orang lain yang memaksa untuk membuka baju dia gitu, "Ah, orang ini siapa?" Gitu. Jadi anak ini bisa tahu gitu. Nah, orang tuanya mendidik mendidik si anaknya ini, buka baju karena bajunya ini kotor. Jadi ketika ada orang lain yang memaksa untuk membuka baju anak tersebut padahal tidak kotor, nah anak ini akan bisa tahu bahwa itu tidak baik gitu. Oke, ada pertanyaan lagi melalui video. Halo, perkenalkan nama saya Clint, panggilan isyaratnya seperti ini. Mau tanya, oke berarti, Christo sedang menjelaskan ulang apa yang dikatakan oleh Clint. Oh, jadi misalkan, ada seseorang laki-laki yang mengajak, hubungan seksual, tapi kita nggak tahu, orang ini apakah positif HIV atau tidak, gitu. Oke, pertanyaannya seperti itu. Itu bagaimana cara taunya? Mungkin yang mau jawab siapa? Christo? Oke, Christo ya mau jawab. Oke, cara mengetahui, orang ini HIV atau tidak, positif atau tidaknya HIV, bisa pergi ke dokter, tapi, ketika pergi ke dokter itu jangan malu-malu. Biasanya kalau korban pemerkosaan atau pelecehan dan lain-lainnya, itu harus, datang ke dokter gitu. Karena kita nggak tahu orang tersebut, apakah, positif HIV atau tidak, kan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang langsung gitu kan ya, jadi harus periksa ke dokter.
Tapi jangan pemikiran HIV, jadi bisa juga PMS gitu. Bisa juga, gatal atau bentol-bentol atau, alat reproduksinya, kotor gitu. Sebab, orang ini, sakit bisa mempengaruhi, orang yang sehat gitu kan ya. Jadi seperti itu. Oke, semoga paham ya, jawaban Kristo. Jadi intinya adalah, harus tes dulu ke dokter gitu ya. Jadi, harus dilihat dulu hasilnya apakah, negatif atau positifnya HIV. Oke, bisa matikan lagi videonya, clean. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, soal HIV dan AIDS. Oke, ketika ada orang, terkena HIV, terus, setiap jam itu harus minum obat. Oke, jadi, orang HIV ini selalu minum obat, itu kehidupannya bagaimana sih ke depannya nanti? Harus misalkan setiap jam gitu kan ya minum obat terus, itu bagaimana? Mungkin siapa yang mau jawab, Eki? Betul sekali, ada orang yang positif HIV emang tergantungan obat gitu kan ya. Seperti tadi aku bilang, HIV ini belum bisa disembuhkan. Jadi, orang yang terkena HIV ini akan bergantung dengan obat, gitu. Jadi, obat yang disarankan oleh dokter ini harus diikuti peraturannya. Ada obat namanya antiretrovirus. Nah, obat ini sebenarnya bukan untuk menyembuhkan HIV, tapi untuk, menolak, AIDS. Nah, HIV ini kan selalu, menyerang imun ya. Nah, HIV ini selalu, menyerang, tubuh, jadi imunnya itu kadang-kadang, lemah, kadang-kadang kuat gitu, seperti itu. Jadi obat itulah yang penting harus selalu diminum, tapi obat ini juga bukan tujuan untuk menyembuhkan dari HIV, gitu. Jadi, yang terkena HIV ini harus menjaga imunnya katanya supaya lebih lebih kuat. Jadi contoh contoh gampangnya adalah situasi pandemi sekarang, corona kan. Sekarang, obat untuk corona tidak ada gitu, tapi kita bisa menolaknya dengan, memperkuat imun kita, gitu kan. Bisa juga, ketika orang HIV ini tidak minum obat gitu, imunnya lemah dan bisa terserang AIDS juga kan. Nah, orang yang terkena HIV ini juga masih tetap bisa sehat dan harus menjaga imunnya supaya hidupnya bisa ke depannya lebih baik gitu kan. Ada lagi pertanyaan dari Wiradinata.
Oke, soal masturbasi, oh, bisa apa, oke, kegiatan masturbasi ini apakah bisa, membuat orang ini menjadi HIV atau tidak gitu? Mungkin siapa yang mau jawab? Eki atau Kristo yang akan mau jawab? Oke, mungkin Kristo mau jawab ya. Kalau masturbasi, Oke, kalau misal melakukan masturbasi itu tidak masalah, karena yang penting adalah, ini kan tidak memasukkan, organ ke dalam orang lain. Jadi seperti itu ya. Mungkin seperti itu kah? Nah, saya pikir ini masih sehat, tapi, eee, seharusnya kalian juga bisa menyesuaikan waktu. Apakah akan terus-terusan? Itu tidak. Contoh misal bangun pagi, mau kerja, harus lihat jam berapa, mungkin 30, mungkin sekitar 30 menit, padahal kalian harusnya buru-buru, tapi ternyata kalian mengawalinya harus masturbasi dulu. Bagaimana? Itu kan nanti akan telat gitu. Jadi itu akan mengganggu fokus kalian, maka nanti kalian juga eee, akan lelah. Ini adalah, masturbasi dengan konotasi yang negatif gitu, tetapi masturbasi tidak menyebabkan HIV. Mungkin, ini adalah sebuah tindakan, untuk, apa, nafsu ya, gitu, seperti itu. Tapi, tidak sehat kalau misalnya kita memakai kondom orang lain. Jadi, silakan mau pilih yang mana. Kalau misalkan mau berhubungan seks tanpa menggunakan kondom, berarti resikonya kalian akan terkena HIV, seperti itu ya. Ya, Catherine bilang, "Ya, terima kasih." Terus ada pertanyaan lagi, ada nggak kasus korban, yang HIV, positif HI? Apakah ada? Kalau satunya bilang, "Maaf, saya belum ada ya." Iya, Christo tadi bilang iya, tadi kan Eki sudah bilang, melalui presentasinya ya. Oke, jadi ingat ya Cinta bilang, kita juga harus, mengatasi adanya ketularan HIV. Wow, banyak sekali loh ini pertanyaan yang muncul, tunggu tunggu ya. Oke, sebetulnya ada tanya lagi, tapi mungkin berdua, mungkin bisa jawab secara gantian kali ya? Maaf, mungkin ini, sebentar, tunggu. Oke, ini banyak sekali pertanyaannya. Rizal bilang, "Pilih satu aja silakan." Ya, Kendri bilang, "Ada yang bertanya mengenai, laki-laki dengan laki-laki, kemudian menikah, apakah laki-laki menikah, kemudian apakah laki-laki bisa hamil?" Ada nggak yang seperti itu? Rizal bilang, "Oh, iya iya iya, silakan Eki." Iya, Eki bilang, "Sebetulnya nggak bisa, karena kalau misalnya orang mau hamil itu, seseorang membutuhkan yang namanya rahim. Nah, rahim itu
hanya dimiliki oleh perempuan. Laki-laki tidak punya. Jadi, laki-laki tidak bisa hamil. Seperti itu. Iya, Kristo? Oke, Kendri terima kasih. Oke. Kristo bilang, laki-laki dengan laki-laki saat mereka menikah bisa tentunya. Ada di beberapa negara, tetapi di Indonesia ini belum disahkan. Tetapi kalau misalnya laki-laki hamil, nah sebelumnya mungkin laki-laki ini sebetulnya adalah seorang perempuan, tetapi dia menjadi seorang transgender. Jadi dia mengoperasi menjadi gender laki-laki. Jadi mungkin kalau misal kasus seperti itu masih bisa hamil. Oke, Catherine bilang, "Ada satu lagi pertanyaan," dan ini sebenarnya pertanyaannya panjang sekali. Namanya Widya, dia tanya, dulu, ayahnya kerja sebagai dokter, kemudian saya diedukasi mengenai pendidikan seksual, tetapi saya selalu bingung. Saya selalu bingung karena saya tidak mendapatkan pendidikan seksual. Kemudian saya baru mendapat informasi mengenai pendidikan seksual, itu yaitu dari presentasi kalian ini. Ada satu Kristo dan Eki. Nah, saya mau tanya, contohnya misalnya seorang pasangan yang sedang pacaran, mereka tidak pernah saling menceritakan latar belakangnya. Nah, ternyata satu pasangan ini punya masalah reproduksi. Tetapi dia tidak tahu karena dia tidak pernah datang ke dokter. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa berpacaran dengan aman? Padahal kita tidak pernah saling menceritakan, latar belakang masing-masing, tidak pernah saling sharing mengenai permasalahan yang dimiliki. Nah, dan, bagaimana caranya dengan, pacaran yang selalu melakukan hubungan? Oke, Eki, apakah Kristo? Iya, Eki bilang, "Silakan Kristo." Oke, pasangan yang sedang berpacaran harus diingat bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing punya hak untuk, mau melakukan hubungan seks atau tidak. Tapi ingat, selalu ada resiko. Kalau misalnya tidak mau menggunakan kondom, maka ada resikonya. Apakah kamu mau tertular HIV atau tidak? Seperti itu, ingat hal itu. Tetapi, kalau misalnya melakukan hubungan dengan menggunakan kondom, mungkin misalnya pasangannya tidak mau menggunakan, kemudian tidak ada kesepakatan untuk menggunakan, melakukan kondom, kemudian adanya kekerasan di situ, atau mungkin ancaman untuk putus. Nah, jasad pasangan berpikir, "Oke, maka hal ini menjadi kekerasan karena, pasangannya tidak menghormati." Seperti itu. Jadi ini harus berdasarkan dari kesepakatan dua belah pihak. Kalau memang misalnya dua belah pihak ini sudah setuju tidak memakai kondom atau tidak memakai kondom, kemudian tertular HIV, berarti salah siapa? Ya dua-duanya yang salah. Karena pertama, yang mempunyai HIV itu diam saja, yang kedua tidak mau memakai kondom. Nah, jadi ini tanggung jawab si pasangan ini. Kalau misalnya kalian mau melakukan hubungan secara aman, ya tentunya memakai kondom. Atau kalian melakukan seks setelah menikah. Karena sebelum menikah, jadi sebelum menikah kalian harus ke dokter dulu, periksa dulu apakah ada kasus kesehatan, dilihat dulu. Kalau misalnya ternyata hasil pemeriksaannya ternyata salah satu menggunakan ada yang HIV, mungkin hal ini bisa dibatalkan, seperti itu. Mungkin ini bisa begitu caranya. Oke, Catherine bilang, "Oke, bisa dipahami." Berarti, ini kesepakatan antara dua belah pihak, oleh pasangan ya?
Berarti, sebelum kita menikah harus ke dokter dulu ya, untuk kita mengetahui bagaimana kita bisa berpasangan secara aman gitu ya, untuk mengetahui apakah kita punya sakit atau tidak. Wow, dan, sepertinya waktu kita sudah habis dan harus tutup. Kira-kira kalau misalnya mau tanya lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa tanya ke sosial media masing-masing ya. Semoga teman-teman bisa memahami semuanya, semoga, ini bisa bermanfaat. Sebetulnya juga ada juga pertanyaan, tentang mitos dan fakta ini oke sekali. Wow, semuanya, suka sekali karena semuanya, aktif dan menjawab dan ini ternyata membuat teman-teman bisa lebih paham lagi. Oke, jadi kita melakukan lagi permainan fakta atau mitos. Nanti kalian jawabnya melalui chat ya. Oke, silakan diketik ya. HIV dan AIDS adalah penyakit yang sama, mitos atau fakta? Ayo diketik teman-teman. Ayo ayo. Oke, betul. Nah, perempuan dengan HIV, apakah bisa tetap hamil? Iya, betul. Fakta, yeay. Kemudian, berpelukan dengan erat, apakah bisa menularkan HIV? Oke, betul betul betul, mitos ya. Oke, lanjutnya, orang HIV orang dengan HIV apakah akan langsung AIDS? Bukan fakta ya. Kemudian homoseksual apakah sudah pasti AIDS? Iya, kemudian HIV apakah bisa disembuhkan? Iya, mitos. Aslinya mitos ya itu. Oke, sudah. Yeay. Ternyata tadi mengenai permainan mitos dan fakta, sebelumnya masih banyak yang salah, dan sekarang sudah banyak yang menjawab dengan betul. Keren keren keren, berarti artinya kalian sudah paham ya. Terima kasih teman-teman semuanya, selanjutnya saya serahkan ke MC lagi. Oke, Satya bilang terima kasih, Kristo juga bilang terima kasih. Wah, dan Nisi bilang, "Wow, betul-betul ya, keren sekali kita belajar banyak banget." Aku lihat pertama banyak yang nggak tahu, tapi kemudian kita belajar bareng, terus akhirnya kita betul-betul kita tahu banyak banget hal yang kita pelajari selama presentasi tadi. Nah, artinya apa? Berarti Eki dengan Kristo betul-betul, wow, hebat sekali, bisa menjelaskan dengan baik. Aku lihat tadi teman-teman banyak sekali yang masih, jawab salah, tapi kemudian kita proses belajar.
Yang penting apa? Yang penting adalah kita harus, tadi, Eki dan Kristo sudah menjelaskan banyak sekali dan kita juga membaca PowerPoint yang ada. Nah, ada yang bilang, "Aduh minta dong materinya dong, minta," gitu kan. Gitu. Jadi, sabar teman-teman, tunggu sabar. Pelan-pelan ya. Oke, misi please. Oke, untuk minta materi nanti bisa di-download kok, tenang aja. Jadi tenang, nanti dikasih kok ya. Nanti Gerkatin Kemudahan akan kirim ke email kalian masing-masing. Oke? Nanti akan kalian cek di email ya. Nah, kalau teman-teman semuanya masih mau tanya lebih lanjut lagi ke Kristo, bisa mungkin melalui DM Instagram, ke Kristo atau ke Satya juga, Instagram ya bisa ya? Atau ke Gerkatin Pemuda juga bisa. Ya. Yang kedua, teman-teman semuanya, kalau misalnya mau, mendownload materi, mau belajar, boleh nanti silakan, bilang dulu ke Gerkatin Kepemudaan. Oke, maaf, Catherine. Oke, diulang ya, maaf ya, JBI-nya tadi nggak melihat. Jadi kalau sebelumnya, bisa coba, follow up dulu ke Gerkatin Kepemudaan, jangan lupa namanya siapa, dan dari mana, terus kemudian kamu bilang, boleh minta materi, PPT atau video, boleh silakan. Ingat, kasih alasannya juga kenapa minta, oke? Jadi kita mau tahu tujuannya untuk apa, oke? Jadi kalau tujuannya baik, maka kita pasti akan kasih kok. Ya, Nisi bilang, "Iya, teman-teman semuanya, kalau mau tahu Instagram." Ya, kalau mau tahu Instagram Eki dan Kristo, atau email Eki dan Kristo, boleh silakan diketik chat ya, Instagram atau emailnya. Terus, mau kasih tahu juga, ya, Instagram dan emailnya bisa dilihat di chat, di kolom chat ya. Nah, mau kasih tahu kalau acara ini, sudah dibantu oleh seorang typist dari komunitas kata ketik. Ulang ya. Jadi kita dibantu oleh komunitas kata ketik untuk, sebagai typist di acara ini. Jadi ini, penting sekali untuk teman-teman tuli yang mungkin masih kurang memahami bahasa isyarat, jadi bisa tetap merasa nyaman mengakses acara ini melalui caption. Oke. Nah, besok tanggal 4 Desember di tahun 2020, ada acara terakhir kita, yaitu dari acara Gerakan Kepemudaan loh. Karena ini juga bertepatan pada Hari Disabilitas Internasional.
Jadi hari perayaan Hari Disabilitas Internasional, Gerkatin Kepemudaan nanti akan menginfokan lebih lanjut lagi, oke? Oke, mohon untuk teman-teman videonya dibuka, kita mau foto bersama. Oke, siap-siap ya. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Lagi ya, karena kita ada 4 kali. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banget. Jadi terima kasih teman-teman sudah 2 jam mengikuti acara ini. Selama 2 jam kita mendengarkan presentasi, kita belajar banyak, dan sekarang sudah waktunya untuk kita menutup acara. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya ya. Untuk teman-teman juru bahasa isyarat, teman-teman typist, terima kasih banyak. Jadi, sekarang sudah boleh live ya.